warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala sahbihi wa ala. Na'aytu ta'allum wa ta'lim naf'al intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifadatul istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha mardatillah wa qurbi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hudal ulum wa hab lana wasi'al fuhum jahin nabiyikal ma'sum. Allahumma aghna bil ilmi wa zina bil hilmi wa akram bil taqwa wa jamma bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa lahamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semua sama-sama bersimpuh bersujud di hadapannya di waktu subuh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, kemudian mengkaji atau mempelajari daripada akhlak-akhlak yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yang dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua serta kemudahan dalam mengamalkannya, dalam mencontoh Nabi Muhammad SAW zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin kita sudah ngebahas tentang bagaimana jihadnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui makna daripada jihad, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, itu at-tawadhu', yaitu sifat tawadhu'. Tawadhu' ini boleh dibilang rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri kalau nggak salah. Itu lebih tepat. Jadi rendah hati bukan rendah diri. Jadi rendah hati ini maksudnya dia tidak merasa lebih dari orang lain. Kalau rendah diri itu menghinakan diri sendiri, sedangkan Allah telah memuliakan, itu yang nggak boleh. Paham? Beda loh rendah hati sama rendah diri. Kalau rendah hati dia ngerasa dia ini memang rendah, dia nggak punya kemuliaan apa-apa, tanpa perlu dia merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Di hati dia tahan itu semua. Tapi kalau rendah diri, dia ceritanya merendahkan dirinya, tapi belum tentu hatinya punya kerendahan. Kalau nggak salah begitu yang pasti. Minal munjiyat, dan di antara hal yang menyelamatkan adalah at-tawadhu' lil mu'minin wa huwa min alamati husnil khuluq, yaitu merendahkan hatinya bagi orang-orang yang beriman. Dan orang yang punya sifat tawadhu ini termasuk orang yang memiliki tanda dia punya akhlak yang baik. Dikatakan faman tawadhu'a rafa'ahu Allah. Yang tawadhu Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Yang dia punya sifat sombong, Allah bakal jatuhkan dia. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Jadi tawadhu kepada orang yang beriman. Wa qad wasafallahu al-mu'minina alladziina yuhibbuhum wa yuhibbunahu bi annahum, dan Allah telah mensifati orang-orang yang beriman yang Allah cintai mereka. Nih, Allah cinta sama orang yang beriman dan mereka pun cinta kepada Allah dengan sifat apa? Adillatin 'alal mu'minina wa a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wa bi annahum asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum. Siapa mereka yang Allah cintai dan mereka pun cinta kepada Allah, yaitu orang yang merendahkan dirinya, hatinya di hadapan orang beriman, a'izzatin 'alal kafirin. Tapi dia bukan sombong, tapi semua orang kafir itu dia nggak mau tunduk, nggak mau rendah gitu loh, nggak mau merendahkan hatinya, nggak mau merendahkan dirinya, apalagi bukan sombong, dia nggak mau pokoknya. Kenapa? Dia kafir kok, saya mukmin. Bukan berarti saya lebih baik, bukan berarti juga saya lebih buruk.
Yang jelas saya punya sifat satu lebih bagus dari dia, beriman kepada Allah. Gitu. Itu sifat orang beriman. Mereka muamalahnya bagus, bagus. Tapi bukan berarti mereka tunduk. So, Nabi SAW muamalahnya bagus, bagus. Apa Nabi tunduk? Enggak. Gitu. Yujahidna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Mana mereka semua ini berjuang di jalan Allah dan mereka tidak pernah takut akan cacian atau celaan dari orang-orang. Oke, yang dia pikirkan gimana caranya yang dia cintai ke Allah Subhanahu wa taala itu ridha, senang sama dia. Jadi dia enggak mau tahu orang cela. Nah, sifat-sifat yang begitu, dzalika fadlullah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Wa bi annahum, dan juga mereka orang beriman itu apa, asyiddau 'alal kuffar rahamau bainahum. Mereka tegas, keras kepada orang kafir. Tegas juga keras, nggak cuma keras tapi harus tegas. Jadi nggak cuma tegas juga harus keras. Sekali maksudnya apa, dia punya prinsip. Oh, saya tidak bakal ikut sama kamu dalam urusan akidah. Kalau muamalah silahkan, ayo kita muamalah sama-sama, kita dagang sama-sama, kita jualan dan lain sebagainya, silahkan. Ibadah lah, lakum dinukum waliyadin. Kamu punya agama, saya punya agama. Kamu punya keyakinan, saya punya keyakinan. Makanya salah besar kalau ada orang berkeyakinan semua Tuhan itu sama, hanya cara ibadah yang berbeda. Enggak, keyakinan kamu sudah beda sama Muslim. Jangan disamakan. Itu kan tergantung modelnya. Misalkan Habib, agama manapun tidak ada yang mengajarkan keburukan, itu silahkan, percaya itu silahkan. Tapi yang jelas saya cuma percaya sama Islam. Pilihan saya Islam. Dan saya bangga menjadi Muslim yang tidak mencampur adukan antara apa istilahnya, akidah atau kepercayaan agama saya dengan agama lain. Seharusnya begitu. Di keras dan tegas itu begitu. Jangan malah begitu dikasih tahu enggak semua agama itu sama, enggak ada yang pengen keburukan. Ini itu semua dibuat seakan-akan fenomenanya agama lain pun diterima sama Allah. Siapa bilang? Sudah dibilang ada SKB, ada syarat ketentuan berlaku bagaimana Allah mau terima seseorang, amalnya seseorang, ketulusannya seseorang, dan sebagainya. Jangan tentang dengar hadis almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang dia cintai, akhirnya dia keluar dari Islam, tapi dia tetap cinta sama Nabi Muhammad. Apa sih? Kira-kira dia bakal dikumpul sama Nabi Muhammad? Enggak. Nanti kan tanya Nabi, emang kamu bawa bukti tak cinta sama saya? Saya lo bawa syariat, kamu kerjain enggak? Saya bawa apa istilahnya, iman, kamu imani enggak? Saya bawa agama Islam ini, menyempurnakan agama Islam ini dari nabi-nabi terdahulu, kamu percaya enggak? Bakal ditanya Nabi, jangan tentang almar'u ma'aman ahab. Habis itu semena-mena. Dalam beramaliah juga kita sebagai Muslim. Jangan mentang-mentang kita almar'u ma'aman ahab, salatnya malas, mulutnya nggak ada berhenti ngomongin orang, hatinya nggak dibersihkan dari sifat-sifat tercela, dan seterusnya. Kemudian nggak ada tujuan sama sekali mau berubah, mau kembali sama Allah, mau dia mantapin tuh nggak ada. Pokoknya almarhum amanah Habib. Nah, terus gimana tuh posisi Nabi SAW? Pas nanya ke kita, syariat saya gimana? Kamu kerjain nggak? Katanya kamu sayang sama saya, cinta sama saya. Kenapa kamu nggak ngerjain? Kenapa kamu nggak usaha semaksimal mungkin? Kenapa kamu lebih milih udah tenang aja masih ada hari esok, daripada saya kerjakan sekarang, saya takut besok nggak bisa, kan? Akhirnya jadinya nggak rancu kalau dia ngikuti yang seperti itu.
Tapi kalau dia almarhum aman ahab, almarhum aman ahab, almarhum aman ahab, itu bagus. Itu bagus. Tapi harus dibarengi dengan amalia-amalia salehah. Itu sifat orang yang beriman, mereka itu asyidda wa adal kufaru hama bainahum. Tegas, keras kepada orang kafir, kemudian lebih menyayangi terhadap kaum muslimin mukminin. Dia ngeliat saudaranya. Dia ngerasakan apa yang dirasakan saudaranya. Saudaranya lagi kesusahan, dia ikut mikirkan. Kalau perlu dia coba cari solusi, jalan keluar. Walhasil dia usahakan bagaimana saudaranya itu senang, bahagia. Tanpa pernah memikirkan dirinya dulu. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, lihat kehidupan para sahabat Nabi. Mereka itu saling support, saling menyayangi, saling mengasihi di bawah bendera cintanya Nabi Muhammad. Dengan berbagai macam modelnya sahabat itu. Asalnya ini ada yang istilahnya keras kepala, ada yang lembut, tapi alhamdulillah mereka semua saling menyayangi. Tapi urusan sama orang kafir mereka semua tegas. Semua keras. Kan sudah kita bahas masalah bagaimana kesediaan mereka siap untuk mati li'la'i kalimatillah. Untuk apa? Menjunjung tinggi Islam ini. Kalimat la ilaha illallah ini. Dan orang enggak main-main. Nah, orang yang bisa tegas, keras sama kafir, kemudian saling berlemah lembut, semua orang beriman, ini tandanya dia ada sifat tawadhu di hati. Qala sallallahu at-tawadhu' la yazidul 'abd illa rif'atan. Fatawadhu' yarfa'ukumullah. Nabi sallallahu tawadhu' itu tidak akan menambahkan bagi seorang hamba kecuali kemuliaan. Naik tingkatannya, derajatnya itu naik maksudnya. Fatawadhu', maka rendahkanlah hati dan diri kalian. Rendahkanlah hati kalian, yarfa'ukumullah. Maka bertawadhu'lah kalian, niscaya Allah akan mengangkat derajat kalian. Ya bukan berarti tawadhu juga seperti orang yang nanti saya mau ketemu teman saya, saya pakai baju jelek aja lah. Itu bukan tawadhu. Yang rapi kalau mau ketemu orang. Yang pantas, sopan, bebas gitu loh. Atau bebas sopan. Tapi di hatinya dia nggak pernah ngerasa saya lebih baik dari saudaranya. Paham? Lalu kemudian wal afu la yazidul abda illa izzan. Kemudian memaafkan itu tidaklah menambahkan bagi seorang hamba kecuali kewibawaan. Jadi kayak kemuliaan juga gitu. Tapi lebih condong ke keperkasaan atau ke kewibawaan. Fa'fu yu'izzukumullah. Maka kasih maaf. Allah bakal memberikan kamu kemuliaan, kewibawaan. Wa shadaqatu la tazidul mal illa kasrah. Sedekah itu tidak menambah bagi harta kecuali terus bertambah. Jadi semakin dikasih bukan berkurang, semakin makin nambah hakikatnya. Bukan berarti begitu dia sedekah ya kurang dari 1.000 kasih 500 lah, bukan begitu, dari 1.000 dikasih 500 sebetulnya itu nambah jaminan kamu sama Allah, nambah lagi kebaikan kamu di hadapan Allah, nambah harta kamu yang kamu simpan dan kamu titipkan kepada Allah. Jadi semakin besar dia sedekah, berarti apa? Semakin besar yang dia punya. Jangan tanggung-tanggung. Makanya mumpung masih miskin, orang miskin ini paling enak untuk sedekah. Kenapa?
mendramatisir daripada orang kaya. Kan sering abang bilang tuh, kalau dilihat jumlah nominal kelihatannya sedikit, tapi kalau dilihat dari total keseluruhan sangat besar. Kayak abang kasih contoh nih, abang punya duit 100.000. Di satu sisi abang ada kebutuhan, satu sisi keluarga ada kebutuhan, satu sisi ini ada juga rezekinya orang di situ. Karena prinsip yang abang punya, yang abang dapatkan gini, kalau nunggu nanti waktu ada, gak bakal bisa ngeberi orang itu. Karena perasaan ada atau tidak ada, itu bisa berubah-berubah. Kadang ada orang punya duit 1 miliar, ngerasanya gak punya apa-apa. Sehingga dari yang tadi 100.000 tadi, biasa bang sisihkan, 20.000 misalkan, ini abang sedekahkan dulu. Sedekahkan dulu buat fuqara masakin. Bukan nafagoh. Nafagoh dihitung sedekah. Nafagoh itu pahalanya itu seperti sedekah. Tapi bukan sedekah namanya. Nanti jangan bilang, wah sedekah ke istri ke anak aja. La, itu nafagoh namanya. Sedekah. Dari 100 abang sedekahkan 20.000. Anggaplah 50.000. Sisa 50.000 baru abang kasih buat nafagoh. Kalau dilihat kan kecil, 50-50 bagi 2. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan, daripada orang kaya yang punya harta miliaran, mau dia ngasih 10 juta itu masih sedikit. Berani nggak dia belah duren sama duit kayak abang? Abang 100.000 berani belah duren, bagi 2 nih, belah semangka 50-50. Ini sedekah, ini keluarga. Cukup nggak cukup keluarganya segini. Orang kaya belum tentu, dia punya misalkan duit di dompetnya 10 juta aja, suruh sedekah sekarang 5 juta. Mikir lu sebentar kata dia. Makanya mumpung masih miskin, banyak-banyak sedekah. Karena sedekahnya orang miskin mendramatisir di hadapan Allah. Makanya pahala itu lebih besar biasanya. Lebih besar. Karena dia selalu ingat sama Allah, dia takwa sama Allah, dia ada tanda dia punya kebaikan di hadapan Allah. Di saat dia susah, maka nanti ketika dia mudah, Allah jaga, Allah pelihara dirinya daripada hal-hal yang membahayakan, seperti sifat sombong dan lain-lainnya. Fatasaddaqu yarhamkumullah azza wa jal, maka bersedekah kalian semoga Allah merahmati kalian semua. Jadi ini keistimewaannya bagi orang sedekah. Lagi di sini kita perhatikan hadis itu apa? Dapat doa dari Nabi Muhammad. Yarhamkumullah, kata Nabi. Maka sedekahlah kamu, semoga Allah merahmati kalian. Ya, orang suka sedekah, suka ngasih, itu dia selalu diliputi kebaikan karena Nabi SAW doakan. Maka sampai-sampai apa? Sedekah itu tadfa'ul bala, katanya. Sedekah itu bisa hindarkan kamu dari bala musibah. Selain karena tadi tuh, semakin kamu miskin, semakin kamu sedekah, berarti semakin kamu mendramatisir di hadapan Allah. Sehingga apa? Allah tuh langsung kasihan. Ya Allah, ini orang miskin, sudah miskin bagi-bagi pula, katanya Allah nih. Ini orang miskin, sudah miskin bagi-bagi. Akhirnya musibah yang mau nimpa dia, Allah singkirkan. Gak usah, kasihan dia. Nabi SAW pun mendoakan, akhirnya jadi kebaikan bagi dirinya. Haqiqatut tawadhu' wa huwa diddul kibir wallahu a'lam bishawab. Itu tawadhu'. Kalau tawadhu' nanti diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sini juga dikatakan, kalau ba'dhum, sebagian orang saleh mengatakan, man tawadhu'a ma'an nas tawadhu'an nas ma'ahu. Barang siapa yang bertawadhu di hadapan manusia, orang-orang bakal tawadhu di hadapan diri. Berarti apa? Cerminannya dia. Kalau dia punya sifat tawadhu, rendah hatinya di hadapan orang pun akan rendahkan hati di hadapan. Gak bakal orang mandang dia itu bengis. Oh, ini orang Masya Allah, ini lembut nih. Bahkan sampai dikatakan, kalau mau ngelihat diri kamu baik atau enggak, tanya sama tetanggamu. Semua orang tanya, saya itu misalkan nih, Pak Habib itu gimana?
Tanya ke tetangganya, oh Pak Habib itu jahat. Sudah berarti saya orang jahat. Sebaik apapun kamu, kalau tetangga bilang kamu jahat, berarti kamu jahat. Tapi kalau tetangga bilang, oh itu kamu baik, berarti kamu orang baik. Nah, orang yang biasa tawadhu di hadapan manusia, nanti manusia pun tawadhu di hadapan dia, karena cerminan dirinya. Cerminan dirinya. Sehingga orang-orang makin bilang, oh enggak, ini orang baik, Masya Allah. Ini orangnya begini, ini orangnya begini. Makanya kita nggak bisa langsung ngejudge si fulan rusak, si fulan begini. Adapun semua yang kita pelajarin, contoh jangan minum minuman keras itu haram, mabuk, zina dan sebagainya nih yang kita pelajarin nih, sombong ini semua bukan buat ngehakimin orang. Ini yang mesti diperhatikan. Niat belajar itu bukan buat ngehakimin orang. Oh berarti si fulan ini begini. Lah bukan, demi Allah bukan. Tapi untuk koreksi diri kamu, ada nggak saya punya sifat begitu? Ada nggak saya makin jauh dari Allah? Ada nggak saya ini malah makin ngejerumuskan diri saya kepada murkanya Allah? Itu tujuan kamu belajar seharusnya. Kalau kamu sudah punya niat seperti itu, saya niat belajar untuk saya, bukan untuk orang lain. Saya mau buat jadi barometer diri saya. Ya Allah, ternyata saya hari ini sombong. Jadi bisa jadi minta ampun sama Allah, tobat di waktu saat itu. Ya Allah, ternyata hari ini saya ada nggak sengaja namimah, ngadu domba orang lain. Segera adanya taubat, minta maaf lagi. Dan seterusnya. Jangan kamu belajar justru kamu buta sama dirimu. Nah ini kadang-kadang kita suka salah kaprah. Oh saya belajar Bib, iya belajar apa? Oh ini Masya Allah saya belajar syariat ini semua. Tapi apa? Dia belajar fungsinya untuk orang, bukan buat dirinya. Bukan dipraktekkan ke dirinya. Jadi dia ngelihat, oh si ini sombong, si ini begini. Akhirnya dia jadi hakim, seakan-akan dia Tuhan. Dan itu sering kali kita begitu. Sering kali, apalagi sudah sampai ngelihat orang berdosa. Padahal tujuan Allah kenalkan kita sama dosa, itu bukan buat ngejudge atau ngehakimin orang, tapi buat kamu rem dirimu. Buat kamu menjaga dirimu dari dosa. Tawadhu pun begitu, jangan sibuk ngehitungin orang, oh si fulan tawadhu, si ini sombong, si ini begini, si ini begitu. Lah bukan, kamu jangan sibuk urusin itu apa, kamu tawadhu dulu. Man tawadhu ma'an nas, tawadhu an-nas ma'ahu. Kalau dia tawadhu, dia mulai tawadhu di hadapan orang, dia mulai rendahkan hatinya di hadapan orang, dia rendahkan pasti istilahnya dia tundukkan egonya, orang pun bakal begitu ke dia. Sehingga nanti yang dia temuin semuanya mau tawadhu'in. Oh ini tawadhu semua ternyata Masya Allah. Kenapa? Karena dirinya sebenarnya. Karena dia memulai semua yang dia pelajari, dia coba amalkan itu dimulai dari dirinya. Dia niatkan buat dirinya. Ini buat saya, ini buat saya, ini buat saya, ini buat saya, ini buat saya. Bukan buat orang lain. Akhirnya apa? Dia mulai ngelihat orang, ya Allah ini orang Masya Allah ya. Ini orang Masya Allah. Padahal dari dianya yang Masya Allah. Karena dia orang itu ngikutin. Selalu digambar orang begini. Masya Allah ya si fulan itu ya, gak nyangka saya. Dulu dia begitu, sekarang begini. Lebih baik yang jelas. Akhirnya orang mulai ngikutin kebaikan yang dipandang sama orang lain tadi. Nah dianya, kitanya, mandang orang juga, ya Allah Masya Allah baiknya ini orang. Saya ini siapa diterima sama mereka. Saya ini bagaimana mereka masih sayang sama saya, masih perhatikan saya. Masih mau nganggap saya itu ada. Saya ini gak dianggap sampah di hadapan mereka. Nah ini kalau sudah dia ciptakan dari dirinya, maksudnya dia mulai perbuat dari dirinya, maka lingkungannya pun bakal mulai begitu. Man tawadha'a ma'an nas, tawadha'an nas ma'ahu. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu ala tawadhu' wa husnul khuluq wa husnul khitam bi jahi sayyidi wa di'adnan. Amin ya rabbal alamin. Allahu minkum, minta maaf minta ridhonya kalau salah kata, dan mudah-mudahan nanti dipastikan aja lagi tawadhu itu rendah hati apa rendah diri atau kedua-duanya. Dipastikan aja lagi nanti. Cuma ala kulli hal kalau sudah dibilang tawadhu, sudah fahamlah bagaimana mempraktekannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Kafarat